Jemaat Maha Tuhan, besar dan ajaib perbuatan Tuhan, layak dan patut ditinggikan, diagungkan oleh seluruh bumi. Dia selalu hadir dan menuntun dengan firman-Nya. Kini akan disampaikan dari kitab Efesus 6 ayat 10-20 yang menjadi bahan MTPJ Gemim tanggal 20-26 Agustus 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman dari kitab Efesus 6 ayat 10-20 yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar Engkau yang menjamah setiap orang yang mengikuti pelayanan firman ini, dan kami menemukan apa kehendak-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Efesus 6 ayat 10-20 begini dikatakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, umat Tuhan yang ada di Efesus, mereka telah menerima Injil, telah percaya kepada Yesus Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus. Selama 3 tahun, Paulus dengan tiada henti-hentinya melayani, mengajar, dan memberitakan Injil di Efesus dengan mencucurkan air mata. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 31. Umat yang telah percaya kepada Yesus Kristus menghadapi tantangan, godaan untuk kembali pada kepercayaan yang lama, yang terikat pada penyembahan Dewi Artemis, yaitu Dewi kesuburan. Dalam mitologi Yunani, Dewi Artemis dipandang sebagai pembawa dan penghalau penyakit pada perempuan, serta Dewi yang menolong dalam proses kelahiran. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 27-28 dan juga ayat 34 dan 35. Selain godaan untuk melakukan penyembahan kepada Dewi Artemis, juga ada paksaan, ada tekanan untuk tunduk dan menyembah kaisar. Menghadapi tantangan iman ini, Paulus sebagai orang yang dipenjarakan karena iman kepada Kristus, nanti dilihat di Efesus 4 ayat 1a dan Efesus 6 ayat 20, Paulus menulis kitab Efesus ini untuk menguatkan dan mengajak umat agar tetap bersatu, tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus, Efesus 4 ayat 1b, dan tetap kuat dalam menghadapi tantangan godaan hidup ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, Efesus 6 ayat 10, bacaan kita. Umat diajak untuk tetap kuat. Kekuatan umat bukan terletak pada kekuatan manusia. Sebab sejatinya manusia itu lemah. Manusia itu rapuh. Manusia cuma dari debu tanah. Seperti rumput di waktu pagi bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Nanti dilihat di Mazmur 103 ayat 14 dan juga Mazmur 90 ayat 5 dan 6.
Manusia seperti kabut, seperti embun, seperti asap seketika hilang lenyap. Hosea 13 ayat 3. Manusia seperti uap sebentar kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Artinya manusia lemah, manusia tidak kuat. Kekuatan manusia harus bersumber dari kekuatan kuasa Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu umat diajak supaya sungguh-sungguh kuat, sebab perjuangan bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Efesus 6 ayat 12. Itu nanti dilihat di bahasa Indonesia sehari-hari. Kita berjuang untuk bertahan dan mengadakan perlawanan terhadap tipu muslihat iblis pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri tegak. Ayat 11 dan ayat 13. Artinya tidak rebah, tidak dikalahkan, tapi tampil sebagai pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Untuk sungguh-sungguh kuat, umat harus memperlengkapi diri dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, memperlengkapi diri dengan seluruh perlengkapan senjata rohani. Dan senjata rohani digambarkan seperti prajurit Romawi yang siap dengan segala perlengkapan perang untuk masuk dalam medan pertempuran. Perlengkapan senjata rohani itu adalah pertama, berikat pinggang kebenaran. Ayat 14a bacaan kita. Ikat pinggang dibuat dari kulit, dilapisi dengan logam, digunakan oleh tentara Romawi untuk melindungi bagian perut dan paha. Kebenaran Allah senada dengan ikat pinggang sebagai perlengkapan senjata untuk melindungi diri dari segala kejahatan. Yang kedua, baju sirah keadilan. Ayat 14b. Baju sirah dibuat dari logam sebagai penutup dada untuk melindungi jantung, melindungi hati, dan anggota tubuh lainnya dari serangan seperti tombak, panah, pedang, peluru, dan sebagainya. Keadilan Allah menjadi pelindung yang kuat bagi jantung, hati, dan anggota tubuh lainnya supaya tidak bisa ditembusi oleh semua serangan. Yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 15. Kasut seperti sepatu atau sandal yang dipakai untuk melindungi kaki dari onak, duri, batu, dan segala gangguan di jalan, supaya perjalanan lancar, tidak ada gangguan untuk melangkah. Ada kerelaan, ketulusan untuk melangkah, berjalan, pergi memberitakan Injil. Dan tindakan ini menjadi senjata, menjadi kekuatan untuk melawan semua serangan, termasuk serangan dari iblis. Yang keempat, perisai iman. Ayat 16. Perisai terbuat dari logam dan berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh. Iman merupakan senjata perisai untuk bertahan, melindungi diri, bahkan maju menyerang untuk memadamkan, mematikan semua panah api dari si jahat. Kelima, ketopong keselamatan. Ayat 17a. Ketopong dipakai untuk melindungi bagian kepala dari benturan atau dari serangan musuh. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan menjadi senjata rohani untuk melindungi kepala, otak, pikiran dari serangan iblis, sehingga tidak menyerah, tidak dikalahkan, karena kita telah diselamatkan dengan cuma-cuma, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan kita, tapi semata-mata pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Keselamatan menjadi kekuatan untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Keenam, pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 17b. Pedang roh adalah senjata untuk bertahan, membela diri, tapi juga digunakan untuk menyerang, mengalahkan, dan menaklukkan musuh. Jadi, dengan pedang roh, kita berani memasuki daerah musuh dan siap untuk mengalahkannya. Firman Allah adalah pedang roh,
senjata yang kuat, tak kelihatan, tapi punya daya serang yang ampuh. Iblis dikalahkan, ditaklukkan melalui firman Allah. Itulah yang telah dilakukan oleh Yesus, mengalahkan setiap godaan, setiap serangan iblis dengan menggunakan firman Allah. Lihat Matius 4 ayat 1-11. Makanya umat harus mempersenjatai diri dengan firman Allah. Tidak ada jalan lain selain kita mesti baca, pelajari, renungkan dan lakukan firman Allah terus menerus setiap saat. Itu menjadi senjata yang ampuh untuk melawan dan mengalahkan serangan iblis. Ketujuh, berdoa setiap waktu. Ayat 18. Doa adalah kekuatan yang sungguh-sungguh berserah, bergantung kepada Tuhan. Sehingga kekuatan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam menghadapi setiap serangan iblis. Doa menjadi senjata rohani yang sungguh-sungguh melibatkan kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan yang bertindak, menjaga, membela, mengalahkan dan memberi kemenangan dari setiap tipu muslihat iblis. Karena itu umat harus terus menerus, tak putus-putus berdoa setiap waktu. Mendoakan semua orang kudus, mendoakan pelayan-pelayan Tuhan supaya diberi karunia perkataan yang benar, supaya diberi keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Ayat 19-20. Umat harus selalu berdoa dan saling mendoakan, serta siap berjaga-jaga dalam menghadapi peperangan rohani melawan kuasa jahat. Jemaat Maha Tuhan, sebagai warga gereja, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kita hidup di tengah dunia yang tak sepi dari tantangan, penderitaan, dan bahkan serangan kuasa kegelapan, serangan kuasa iblis. Kita lemah, kita tak kuat. Karena itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang menguatkan kita. Kita harus sungguh-sungguh berserah dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan menjadi segalanya dalam hidup ini. Kita harus hidup dalam persekutuan, hidup beribadah kepada Tuhan, hidup intim melekat kepada Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Mazmur pasal 91 ayat 14-15. Kalau kita memiliki hati yang melekat ke Tuhan, kalau kita memiliki hati yang intim dengan Tuhan, Tuhan yang akan meluputkan, Tuhan yang akan membentengi, Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Hidup ini harus sungguh-sungguh berlindung dan ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kuat, kita harus mempersenjatai diri dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran, keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil, iman, keselamatan, firman Allah, dan doa. Ini 7 kekuatan yang dapat digunakan untuk bertahan, membela, menyerang, dan mengalahkan setiap serangan kuasa iblis. Hanya dengan kekuatan perlengkapan senjata Allah, kita akan kuat dan akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita menang bukan karena kita menang, kita menang karena Kristus telah memenangkan kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan dimanapun mereka berada. Dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini, diberkatilah mereka. Dan Tuhan terus singkapkan kebenaran firman dan mampukan kami untuk menindaklanjuti itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa kami serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan oleh kasih-Nya yang besar akan terus menjagai, menolong, dan memberkati setiap saudara yang dengan taat setia mengikuti pelayanan ini.
Amin. Trims.